Aduh. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur, burung sengan nanu ya, atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Mati Mija. Mana tepung terigu? Astagfirullahaladzim. Tepung terigu banyak di rumah. Bukan tepung terigu, tepung kapurung. Oh, tepung sagu deh. Tepung hapus dosa ke masih. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa mi orang bikin episan janda lah dengan terajung ke tepung, dibikin tepung jadi hapus dosa. Astagfirullahaladzim, tepung bisa menghapus dosa. Tepung hapus dosa bagaimana ini? Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itu adalah korban penghapus dosa. Muhammad Rasulullah. Tepung papeda. Ternyata, dengarkan wahai orang Palopo, dengar. Ternyata tepung papeda, tepung kapurung bisa menghapus dosa. Jadi kalau kalian orang Palopo ingin dihapus dosanya, makanlah kapurung. Balasnya ada. Allahu Akbar. Tidak bisa orang bikin bakwang. Tidak bisa bikin orang onde-onde. Nah, kupastikan ini Yegogo ini nabanting-banting dirinya, kupastikan. Malu-malu nabanting dirinya. Tidak ada serana, nabanting dirinya ini, nabanting dirinya. Malu-malunya, kasihan Yegogo, sabar kena Yegogo. Sabar kok. Aduh, tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, paling bibelnya robek-robek itu kenapa tidak ada bunyi-bunyi begini nih. Lagi nangis dia di pojokan. Yegogo lagi nangis. Mewek di pojokan tuh. Tepung terigu. Tambahkan hatimu Yegogo, Tuhanmu disamakan tai sapi, batu bara, tepung terigu pole. Tepung terigu pole. Astagfirullahaladzim. Parah. Tepung terigu. Kasian ya. Dia mau lari nih, malu dia kalau kabur kan, bertahan dia berdiri sambil menangis. Nah, kencingi paling celananya ini ya Gogo, berdiri tuh sambil gigi kuku. Pendetanya dengan kencing. Malak-malak aja saya deh. Tepung terigu, masa Tuhanmu disetarakan tepung terigu dong? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Itu jelas toh. Meja Tuhan. Ini apa bakwang jadi penghapus dosa. Baroncong toh. Wih, baroncong, tarajung. Apalagi Bun? Onde-onde. Apalagi? Onde-onde. Iya, harus juga papeda. Dange. Dange pangkep. Tarajung. Astagfirullahaladzim. Mantra, saya kue lapis dodoro. Tapi dilihat dulu nanti Kak. Mati Mika siang. Mati mau kau atau tidak Ji? Kue tori juga. Cendol. Bagaimana? Guru bertanggung jawab kalau ada papanya nanti step ke. Donat, bandang juga. Balasi kue bolu. Kue bolu juga. Pempek Belanda. Jalkot, pastel, panada. Iya, panada. Aduh, cucuruk Belanda. Masih mau kau datang besok. Tuhanmu disamakan. Terigu kau dong, Tuhanmu ya Allah ya Rabbi. Cangkuling, iya, banda labu. Aduh, Muhammad Rasulullah. Niru perkataan si Edis TV. Parah. Niru perkataan Edis TV. Niru perkataan Edis TV. Masih mau kau datang besok.
Masih mau kau datang besok? Itu niru-niru perkataan Edis TV. Oh ya? Niru-niru katanya. Niru perkataan Edis TV. Oh iya. Masih mau kau datang besok? Iya. Padahal Edis TV bukan orang Sulawesi, sedangkan itu istilah dari Sulawesi. Rana tolong. Basar pencuri. Peribahasa pun diambilnya. Injil pun dicuri. Masih Injil mau kau dicuri. datang besok itu bahasa sini. Saya itu yang punya bahasa tuh Edis TV. Kasihan Edis TV itu Juma. dasar pencuri Edis pangamanu TV itu Juma. Udah turunin semuanya ini manusia separuh babi turunin Alah, udah nggak tak berguna. malu kau Kau udah KO. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhanmu setara dengan teh sapi udah. Kau ke neraka saja sana. Masih mau kau datang besok. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Ya gimana? Ini bang, kita ini boleh menyadarkan non muslim, tapi yang secara istilahnya sopan lah bang. Kita ini lagi. Baik. Gimana ya? Iya, Kita baik. ini lagi berperang. Ada perang di depan halaman kita bang antara Cina sama Amerika. Bahaya bang. Nanti takutnya ya udah biarin tercetus aja kayak mereka kejadian. perang. Ngapain kita? Betul. Terus kenapa kita harus sibuk Amerika Cina perang? Kenapa kita yang sibuk? Cina majikanmu gitu maksudnya bang? Atau Amerika majikanmu? Kok kamu yang sibuk bang? Jangan di mute. Biarkan orang munafik ini ngomong. Silakan. Biarkan si munafik ini ngomong. Silakan ngomong bang. Silakan ngomong. Iya. Buka itu mic-nya bang. Kamu bang buka itu. Dia nggak tahu barangkali kampungan dia ini kasihan nggak tahu buka ini. Buka mic-mu depanmu. Oke, lanjut. Apa hubungannya Cina dengan Amerika bang? Kok anda bawa-bawa di sini? Begini bang, bukan sok tahu lah bang. Maksudnya takutnya terjadi kejadian kayak Poso, kejadian kayak di Manado, gitu bang. Terus? Perang Anda saudara takut? kita sama-sama orang Indonesia. Kalau terjadi Anda gara-gara takut? agama. Anda takut? Bukan masalah takut bang, kita ini Indonesia bang. Kita ini saudara. Terus kalau Indonesia nggak boleh, Gitu. nggak boleh berdiskusi, berdebat itu nggak boleh. Kalau kita dihina, agama kita dihina itu nggak boleh. Begini bang, maksudku. Tunggu, saya kasih pertanyaan lagi dia. Berdiskusi. Tunggu, saya kasih kau pertanyaan, jawab. Nggak usah diajarin kita berdiskusi. Di situ aja minta duit sama emaknya nggak dikasih, emakmu kau tampar kok. Gak usah sosok ngajarin kita diskusi kok. Tetanggamu bilang kau tampar emakmu, kau seret gara-gara minta duit untuk beli apa sendal. Bisa ngajarin kita lah di sini. Bukalah komal sendiri, pelukan sama Kristen. Kristen, sini sayang, I love you pun, kayak gitu-gitunya. Memang kita di sini apologet. Kita nggak bisa ngikuti warna abang. Abang masuklah ke sana. Di situ ada si Topi, ada siapalah. Ya kumpullah di situ bang. Ini kita beda di sini. Ada Kita beda warna. Tristan. Beda kita bang. Ya. Jadi abang turun aja. Perbaiki akhlakmu aja kepada kedua orang tuamu. Turun. Ngapain di sini? Kamu beli tasbih besar-besar, masuk kamar kau bertasbih di sana bang. Ya. Zikir di sana, zikir. Zikir di sana sambil memperbesar urut-urut ucok. Biar ucoknya berurat. Ngapain ke sini bang? Soalnya Mak Erot udah nggak ada. Ya biar dia urut sendiri pakai tepung atau pakai batu bara. Kalau mau pansos jangan di sini. Tom, selamat malam Tom. Waalaikumsalam. Tom. Ya. Tom. Baik. Oke. Yang pertama, perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah meluruskan fitnahan orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa alaihissalam.
tidak ikut-ikutan memfitnah Nabi Isa, ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok, ditombak oleh orang-orang kafir. Itu salah satu akhlak beliau, mengajarkan bagaimana Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci, yang jauh dari fitnahan orang-orang kafir laknatullah alaih. Oleh karena itulah kemudian Allah menerangkan tentang beliau, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus kemudian di atas muka bumi ini, diutus untuk melainkan untuk menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Lu, kamu kenapa kesurupan makananmu? Santai aja. Kenapa kamu emosian? Santai aja. Santai ya, santai. Ya, jadi yang pertama itu, jadi beliau datang kemudian untuk menyempurnakan akhlak, ya, mempunyai akhlak. Perbuatan baik untuk, itu yang dicerita. Iya dong, perbuatan baiknya itu tidak memfitnah. Iya dong. Perbuatan baiknya itu adalah tidak ikut-ikutan memfitnah Nabi Isa dengan mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang ditombak, mati telanjang di atas tiang salib. Tunjukkan ayatnya. Surah Maryam contohnya. Surah Maryam diterangkan kemudian. Saya bacakan Tuhan. Sabar dulu penyembah Lucifer. Santai ngapa? Gak usah kayak kesurupan gitu. Innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa alaihissalam diluruskan ajarannya kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerangkan bahwa Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Sedangkan di agamamu ditajarkan ya. Tadi itu udah ayat itu dibacakan tuh, ini tadi ayat dibacakan. Sedangkan di agamamu diajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Salah satu ajaran mulia baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan jika Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus itu adalah manusia suci, sedangkan tadinya dia itu adalah manusia yang diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak perutnya, digantung dan dikuburkan. Nabi Muhammad datang kemudian membersihkan fitnahan-fitnahan Kristen laknatullah, bahwa Nabi Isa itu tidaklah seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Kristen, tetapi Nabi Isa adalah laki-laki yang suci. Inna ma'ana rasul rabbi li'ahabalaki gulaman zakiya. Gitu ya. Kena kau kan ayatnya. Nah itu ayatnya sudah kubacakan. Surah Maryam saya bacakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahabalaki gulaman zakiya. Subhanallah. Betapa mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kemudian marwah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dituduh sebagai makhluk terkutuk dengan mengatakan tidak, beliau itu adalah manusia yang suci. Terus siapa yang mengutuk Yesus? Terus siapa yang mengutuk Yesus? Kafir laknatullah, itu saudara-saudaranya setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian di ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wal yatama dan seterusnya. Dan ini ayat menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan kemudian melarang orang-orang untuk berbuat keji, berbuat kemungkaran, dan berbuat permusuhan. Bacakan ayatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian luar biasa dalam hal ini. Oke, saya sudah menunjukkan dalilnya, sudah kutunjukkan datanya. Sudah dibacakan ayatnya pun. Sekarang giliran saya bertanya, tolong tunjukkan
akhlak Paulus yang baik yang bisa dicontoh perilaku terhadap kedua orang tuanya. Silakan. Masih ada yang belum dijawab. Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Cepat. Enggak, satu-satu dulu dong. Kamu lagi dong. Gantian kita dong. Gantian. Tadi saya bertanya. Pertanyaan saya, tunjukkan ayatnya kapan Muhammad diangkat. Mana bisa ada babi mendengarkan bahasa Indonesia, babi ditanya. sekarang giliran saya dong bertanya. Tunjukkan ayatnya. Coba tunjukkan akhlak baik Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa kita contoh. Tunjukkan ayatnya tadi yang saya tanya. Ayo. Tunjukkan kepada kami umat Islam akhlak yang bisa dicontoh dari Paulus. Jangan kepada orang lain dulu, kepada kedua orang tuanya dulu. Coba tunjukkan di mana itu tertulis. Di mana? Yes, kamu bertanya satu, saya bertanya satu. Kamu bertanya satu, saya bertanya satu, gitu. Nah, sekarang kau tunjukkan akhlak yang bisa ditiru dari Paulus, hubungannya kepada kedua orang tua itu seperti apa? Coba contoh apa yang bisa ditiru dari Paulus berbuat baik kepada kedua orang tua? Tunjukkan dalilnya di mana? Silakan. Pertanyaan mematikan ini. Memang Paulus kenal orang tuanya? Enggak ada orang tuanya dia. Paulus itu kan iblis, setan, tidak punya orang tua dia. Sama seperti setan, dia nggak punya orang tua, ya. Coba kau tunjukkan akhlak baiknya Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa ditiru oleh Kristen. Silakan. Tunggu. Ayo, satu. Kenapa dimut saya? Kenapa dimut? Iya, karena kamu tidak jawab pertanyaan. Kau jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu kan tadi sudah kujawab. Sekarang giliranmu menjawab dong. Satu-satu, Cak Ayu. Ya karena kamu cuma curhat. Saya minta jawaban. Tunjukkan akhlak Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa ditiru sama Karisteng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut mood saya. Kenapa? Lu jawab aja, bro. Jawab. Arahkan Bang Andi, Bang Andi. Lu jawab begini, akhlak Paulus itu adalah kepada kedua orang tuanya nggak ada, tapi akhlak kepada babi ada. Jadi dia boleh makan babi, gitu. Orang tuanya kan nggak jelas. Ayo dong. Tapi kalau babi jelas, disuruh makan babi gitu. Kenapa saya di mute? Ya karena kamu nggak menjawab. Nggak ada yang mute. Alasannya. Coba lihat dulu, kamu mute misalnya. Habis ini kamu mute, coba kamu lihat ya. Jawab aja, jawab. Gak usah kau curhat di sini. Ketika sudah jadi rasul, Dua-duanya. Mau sebelum dia jadi anjing pun boleh, silakan. Ya udah kau tunjukkan akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Makanya tanya ketika sebelum jadi rasul atau sudah jadi rasul. Dua-duanya boleh, terserah kapan aja. Terserah. Mau dia sebelum dia jadi anjing, sebelum dia jadi monyet, terserahmu. Kau tunjukkan aja. Mana akhlaknya Paulus sebelum dia jadi anjing atau sebelum dia jadi anjing atau setelah jadi anjing? Tunjukkan. Saya kasih pertanyaan lagi tadi belum dijawab. Lah, saya sudah jawab pertanyaanmu. Sudah ku jawab pertanyaanmu. Sudah ku jawab, innama ana rasulur rabbi li ahabalaki gulaman zakiya. Lalu kemudian di dalil yang lain Allah mengatakan bahwa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai contoh untuk berkasih sayang atas semesta alam ini. Itu sudah dibuktikan, Bung. Dalilnya ada. Sekarang giliran saya bertanya. Tunjukkan akhlak baik Paulus kepada kedua orang tuanya. Silakan. Yang saya tanyakan sama kamu pada saat dia jadi rasul. Ya kan sudah ditunjukkan. Sudah kutunjukkan. Pada saat dia jadi rasul, nggak apa-apa dah. Biar dia jelaskan saat dia jadi rasul. Si Paulus. Ya udah, pada saat dia sebelum menjadi asu, coba engkau lihat, tunjukkan saya. Sebelum dia jadi asu, apa? Acul. Coba. Rasul palsu. Coba. Sebelum Paulus jadi asul. Coba. Kau tunjukkan akhlaknya sebelum dia menjadi asul.
Coba, di mana akhlaknya kepada kedua orang tuanya? Silakan. Kamu silakan. belum mau jawab. Kapan Muhammad diangkat jadi Nah, ini pertanyaanmu yang kedua aku jawab lagi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Di mana? Cepat. Wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Quran sudah kubacakan samamu. Bacakan. Sekarang giliranmu. Tunjukkan akhlak Paulus sebelum dan sesudah dia diangkat menjadi asul. Cepat kau jawab. Sudah kau jawab tadi. Aku belum menjawab. Maka ayat Al-Quran yang saya minta, ayat Al-Quran, bukan hadis. Mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sudah ku baca. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Sudah ku baca. Dalilnya sudah. Terjemahannya. Nabi Muhammad bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat berapa? Sudah ku jawab. Sekarang giliranmu. Al-Azam 40. Sekarang giliranmu menjawab. Tunjukkan dalilnya sebelum Paulus dilantik menjadi asul dan sesudah menjadi asul akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Mana? Ayo. Al-Azam 40. Cepat. Ayo jawab. Saya tahu kau pakai Al-Quranmu. Cepat. Ayat-ayat di Al-Quran ini mencatat bahwa Muhammad diangkat jadi rasul, jadi nabi. Cepat. 3, Al-Quranmu. 4, Jangan pakai hadis. 5, Cepat. 6, Cepat. 7, Cepat. Ini saya rekam ini, saya rekam. Cepat. 9, 10. Nggak bisa menjawab teman-teman. Cuman jangan ikuti maunya, Bun. Monyet ini nggak usah diikutin. Manusia separuh babi ini ngapain diikutin maunya? Kita sudah membaca dalilnya. Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Udah aku jawab. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Bacakan sebelum saya tabuk kau pakai Al-Quran di pipimu tuh. Cepat. Dasar manusia separuh babi. Manusia separuh babi ingin menjatuhkan Islam, nggak bisa, bro, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa menjatuhkan Islam, itu nggak bisa. Ya. Pertanyaan saya kemudian kepadamu. Tunjukkan akhlak Paulus kepada kedua orang tuanya yang tertulis di Bible sebelum dia mengangkat dirinya menjadi asul dan setelah dia mengangkat dirinya menjadi asul. Coba. Di mana dalilnya? Tunjukkan. Karena saya melihat akhlaknya orang Kristen ini kepada kedua orang tuanya enggak ada yang beres. Ya, apalagi di luar negeri itu nggak ada. Udah kabur, Deng. Nah, maka kita minta contoh kelakuan baiknya Paulus sebagai asul kepada kedua orang tuanya. Ada nggak? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Gini Bang, saya mau bertanya tadi yang sama yang Kristen itu Bang. Kalau Yesus benar betul itu Tuhan segala-galanya, kok Yesus itu masih berdoa? Itu karena Yesus Tuhan palsu. Nah itulah makanya saya bertanyakan sama dia, Bang. Jangankan Anda, saya aja nggak didengar. Gimana manusia separuh babi mau menjawab pertanyaan? Tidak bisa. Betul, Bang. Kalau dia manusia settingan. Kok Yesus masih berdoa? Jadi dia itu berdoa sama siapa? Berdoa kepada Tuhannya. Iya.
Jadi berarti gitu, Yesus juga itu punya Tuhan dong. Oh iya, dia bukan ateis. Hanya manusia-manusia palsu ini aja yang tululnya itu asumsi dia itu bang, nggak jelas asumsi dia. Pokoknya dia punya asumsi nol. Namanya juga oten. Iya, kebetulan saya kalau ada manusia, mohon maaf teman-teman Kristen, kalau ada Kristen yang kayak tadi itu, saya menganggap dia itu manusia separuh babi. Maaf ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak jadi Gurunda ditabok sama Al-Quran, Gurunda? Mana bisa dia cuma gerta gerta apa itu, gerta tidak sanggup menjawab pertanyaan, makanya dia kayak gitu. Ayo naik teman-teman ke Resteng. Ada Gemoy, selamat malam. Malam. Halo Bang Juma. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ade. Nah, aku kemarin dari kemarin suka nonton itu yang curhat nih. Iya. Aku perhatiin ini dia itu tidak punya pemahaman tentang agama yang kita yakini, tapi berani berdebat dan otomatis dia jadi bulan-bulanan gitu. Jadi aku jadi gimana gitu, jadi malu sendiri. Iya, itulah Bang, modal nekat. Terus ada yang gini ya, ada yang ditanya masalah, coba cina apa itu mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Dia itu nggak bisa jawab kan, cuma Al-Quran. Jadi saya itu gimana ya, jadi sedih gitu ya. Al-Quran, jadi saya, padahal kan banyak di dalam kandungan Al-Quran itu, di antaranya itu ya ada banyak keterangan yang telah ditemukan sampai sekarang itu banyak sekali. Kayak ada sungainya air tawar di dalam laut kan, siapa dulu yang bisa menemukan itu? Iya. Terus ada apa itu? Ada air laut yang tidak bisa bercampur. Itu kan suatu mukjizat dalam firman apa itu Nabi Muhammad itu, dalam firman kalam Allah itu kan, itu suatu mukjizat menurut kita. Terus ada lagi di dalam Al-Quran itu diterangkan bagaimana pembentukan manusia dari sperma. Itu kan baru ditemukan sekarang sama orang-orang pintar. Oke Bang, itu aja Bang yang disampaikan. Betul. Jadi menurut saya, terus saya itu mau ada usulan gini ya. Sebenarnya agak perlu berdebat dengan yang berbeda keyakinan sih. Karena jadi kan harusnya yang dipakai dalil itu lakum dinukum waliyadin. Jangan ditimbulkan toleransi itu. KAD lain gitu konsepnya. Jadi perlu kita membantah hujatan-hujatan maranehna KAD-nya. Hatur nuhun KAD-nya diganti kontennya. Kang Ade dulu. Kang Ade, kalau ada yang menista agama Islam di media sosial, yang harus kita lakukan adalah 1. Tidur, 2. Mandi, 3. Diskusi dan meluruskan. Yang mana yang dipakai Kang Ade? Kalau saya, kalau tabok pipi kanan ya tabok pipi kirinya gitu. Jadi dia saya ulang kembali Pak Ade, baca dulu ini dengerin. Kalau ada di media sosial yang menista agama kita, yang harus kita lakukan adalah A. Tidur, B. Mandi, C. Diskusi dan meluruskan. Diskusi dan meluruskan dong. Si Ade aja jawab. Dek gimana Dek? Gini. Lu jawab dulu jangan kaoten. Ya saya mau jawab ya. Ya jawab. Ya maksud saya bicara itu gitu ya. Yang tadi beda yang ini ya kan, ini kan nggak jawab. Gue turunin nggak jawab. Gue turunin. Cari buka komal sendiri aja Bang, buka komal sendiri gitu. Berkhutbah di sana, ceramah di sana, ngomong di sana, jangan ke komal-komal ini. Ngapain naik di komal kita, dan ucapan yang Anda bawa juga ucapan yang sering kita ucapkan gitu loh.
Kami di sini bukan murid abang yang mau mendengarkan ceramahnya. Apa yang abang sampaikan itu sudah sering pun kami sampaikan juga. Jadi buat apa Anda naik ke sini kalau hanya bernarasi hal yang sama? Mending abang buka komal sendiri. Judulnya Lakum Dinukum Waliyadin, gitu abang. Kalau cuma mau naik bang, ada kayak begini bang. Oh itu mah kita sudah sering suarakan itu abangku. Jangan khawatirkan keberadaan apologet Islam Indonesia ini ya untuk itu. Jadi kalau cuma datang ke atas mau mengulang lagi cerita yang sama, kami tidak kenal abang siapa, orang dari mana. Bisa saja orang nyamar-nyamar. Kita nggak tahu Anda siapa. Kalian bukan api. Kalian juga bukan ustadz kami, bukan guru kami, bukan siapa-siapanya kami. Kalau hanya sekedar kayak gitu, Bang Suma, bisa nggak kalau saya ini mau berguru sama Bang Suma? Soalnya saya ngefans sama Bang Suma. Iya, masya Allah, iya bang, masya Allah, iya. Saya sudah ambil WA-nya di bio Bang Suma, insurnya saya seorang mualaf bang. Allahu Akbar, masya Allah, iya. Silakan nanti kita diskusi. Iya, saya sudah chat di WA yang sahabat Bang Suma itu. Oke, sip abangku. Iya bang, saya ingin belajar lebih dalam lagi bang, pengen tahu loh. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau bisa tampil sebagai apologet bang ya. Siap. Iya, kita bentengi akidah umat Islam ini dari rombongan misionaris. Siap bang, insya Allah bang, insya Allah bang. Iya, jangan salah artikan Lakum Dinukum Waliyadin. Itu orang tulul itu yang pakai data-data kayak gitu dalam dunia perang logika kayak gini. Mending orang kayak gitu masuk toples. Setelah masuk toples isi air baru ditutup dari luar gitu. Iya, gimana bang? Sri Mulat. Bukan Sinurat, bukan Sri Mulat. Oh sorry. Sinurat, kenapa bang? Sinurat. Ini dari Thailand kayaknya, dari Taiwan ya, bang. Bang Sinurat. Gini, iya. Saya mau bertanya, Bang Juma ya. Apa benar kalau surganya orang Islam itu ada 70 bidadari terus pesta seks? Jadi gini, di dalam pengajaran para nabi termasuk Yesus itu mengajarkan memang balasan terhadap kehidupan baik manusia di muka bumi. Di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Kalau di hadits kami 72 bidadari. Kalau dikatakan pesta seks itu bahasa orang-orang yang otaknya cabul. Karena di surga itu tidak ada pencabulan, itu nggak ada. Itu bahasa-bahasa orang yang cabul otaknya. Nggak ada. Tidak ada pesta seks ya. Kecuali kalau di Bible pesta seks itu ada. Kalau di Bible ada pesta seks. Di situ ada pernikahan Yesus dengan umatnya. Jadi Yesus mempelai pria, orang Kristen mempelai wanita. Jadi laki perempuan di Kristen akan jadi mempelai wanita semua nanti di surganya Kristen. Terus itu bisa dibaca di kitab Wahyu gitu. Enggak protes gitu. Kalau ada yang seperti itu di agama saudara kok enggak protes. Itu yang mengatakan kenapa? Kalau ini Tian kan pantatnya yang ada, gimana ini nggak ada itunya? Mau dia jadi perempuan? Iya, begitulah di surganya Kristen. Makanya di gereja itu nikah sejenis boleh karena mereka latihan dulu di bumi, latihan. Di bumi itu mereka latihan. Pantatmu itu lebar-lebarin ya Tian ya. Lanjut. Coba direnungkan dulu. Ya itulah kamulah yang renungkan. Kamu yang merenungkan karena kau akan menjadi mempelai wanita di surga. Kau bayangkan dirimu itu jadi mempelai wanita. Kalau di surga bidadari itu memang wanita. Ya, bidadari itu ada memang perempuan, jenis perempuan. Ya kamu jadi perempuan di surga gimana ceritanya? Kau laki-laki jadi mempelai wanita. Gimana itu ceritanya? Coba kau terangkan kepada saya. Bagaimana ceritanya orang Kristen laki-laki jadi mempelai wanita di surga? Terangkan ke saya. Bagaimana itu? Ayo, kau gimana? Ya, kamu jadi mempelai wanita di surga itu gimana ceritanya? Kau itu seperti melihat kuman di seberang, gajah masuk lubang matamu, kau nggak sadar. Di surga kau jadi mempelai wanita. Kau terangkan kepada saya.
Sudahlah pahamu berbulu, betismu berbulu, pakai gaun pengantin perempuan, kayak mana itu? Kau pakai lipstik baru kau berkumis, kau pakai lipstik berkumis, pakai gaun perempuan, hak tinggi. Gimana ceritanya surga kayak begitu? Hah? Kenapa surgamu aneh-aneh gitu loh? Ya, diprotes gitu kok ada soal. Justru saya bertanya sama kenapa kau bisa jadi wanita di surga? Kau jadi mempelai wanita itu kenapa? Kenapa kau bisa jadi mempelai wanitanya Yesus? Jawab saya dulu. Kalau saya dengan wanita wajar, memang tempatnya, memang tempatnya. Nah sekarang kau jadi laki perempuan gimana? Lucu sih, lucu sih. Seperti itu ya. Iya seperti itu. Kau jadi mempelai laki-laki wanita di surga. Itu masalahnya. Gimana dong? Gimana nih manusia separuh babi kayak begini, ndak ada otaknya. Dia komplain laki-laki nikah sama perempuan, tapi dia tidak komplain dia menjadi mempelai wanita di neraka. Gimana manusia separuh babi kayak gini? Udah turunin manusia separuh babi ini gini yang berasal dari sperma anjing jadi orang, turunin. Gak ada gunanya. Kalau kamu naik ke sini mau belajar, kulayanin kau. Tapi kalau kau naik di sini hanya membawa agama Kristen tololmu itu, kau akan kumaki habis. Karena semua makian tertera di Bibelmu. Laki-laki, perempuan di surganya aliteng jadi mempelai wanita. Tangkislah itu kau. Bayangkanlah dirimu itu menggunakan gaun pengantin, oke? Lalu kemudian kau pakai hak tinggi. Lalu bajumu itu baju perempuan yang transparan. Dadamu berbulu, kamu berkumis. Habis itu pakai lipstik, pakai anting. Kau bayangkan dirimu itu, asu. Baru kau bertanya tentang Islam. Ya, dasar manusia berasal dari sperma babi. Gurunda Juma, selamat sore. Ya, sore. Kalau mau belajar, jangan kau bawa-bawa agama setan itu, agama setan itu agamamu. Laki-laki kok jadi mempelai wanita, gimana? Ya gini Gurunda Juma, gini. Di Islam tidak mengenal dosa asal ya? Nggak ada dosa di Islam, dosa asal. Mana ceritanya? Yesus pun tak mengajarkan dosa asal. Ya, oke. Adam diciptakan di mana Gurunda? Adam dicipta di surga. Terus kenapa ditempatkan di bumi? Karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Kita buka Al-Baqarah, setuju nggak Gurunda Juma? Silakan Anda buka. Oke, Anda kayaknya nggak percaya sama Al-Quran Anda nih. Anda justru Anda yang otaknya mendustai Al-Quran Anda nih. Iya. Anda yang otaknya separuh. Kenapa Anda nggak percaya sama Anda yang otaknya separuh? Karena Anda itu berasal dari sperma babi. Ya udah saya perbesar. Biarin Bang Juma. Saya perbesar baca-baca. Saya perbesar baca. Kristen itu lahir dari campuran sperma anjing dan babi. Ya, oke. Sabar ya. Sebentar. Saya buka dasarnya. Nanti kalau saya nggak buka ayatnya kan, Anda bilang bahwa saya ini berdusta. Ya cepetan, nggak usah pakai pengantar. Kok nggak pakai pengantar sih? Sebentar, saya bukakan. Sabar dong. Oke. Sebentar di sini. Mana. Oke, sebentar. Di ayat Al-Baqarah 30 di sini dikatakan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan dan bla bla bla." Ini siapa yang dimaksudkan di ayat 30 ini, Gurunda? Al-Baqarah 30. Adam, oke. Adam ya. Iya. Di ayat 34 di ayat 34 ya. Salah 35. Di ayat 35 hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Di mana disuruh Adam tinggal? Surga. Oke, jadi ini udah kontradiksi ya. 30 dia ingin ditempatkan sebagai khalifah. Sebentar. Otakmu yang kontradiksi. Udah cukup. Anda nggak percaya sama kau diam, dijelaskan kau diam. Kau separuh babi, separuh anjing. Kok langsung jadi otakmu kau diam sama dijawab. Tak ajarin.
Tak ajarin. Kok Ya, tak dilihat ajarin. terus nih? Tak ajarin supaya kamu tidak jadi oten selamanya. Jadi kalau kamu nggak mau nimut, gue turunkan dulu biar Banyu Mak menjawab. Soalnya kau congor mau kamu berhenti karena babi ya. Allahu Akbar. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Siapa dia? Adam. Jadi Adam ingin dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin. Di mana? Di bumi. Lalu manusia separuh sperma babi mengatakan, kenapa dia disuruh kemudian mendiami surga? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Apa hubungannya? Dia disuruh tinggal di surga, tapi bukan disuruh jadi pemimpin di surga. Dia dicipta untuk menjadi pemimpin di bumi. Sama seperti ada orang yang disuruh ke Jakarta. Saya disuruh menjadi gubernur di Jakarta. Tapi sebelum saya ke Jakarta, saya disuruh kemudian di Surabaya makan coto. Apa yang salah? Saya disuruh jadi gubernur di Jakarta. Tapi sebelum saya jadi gubernur di sana, saya mampir dulu karena perintah. Saya harus ke Surabaya dulu makan coto Makassar di sana. Lalu masalahmu di mana, cuplis? Hah? Otakmu itu mengais-ngais mau mencari kesalahan Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Al-Quran itu sudah tidak bisa kemudian kalian itu tipu seperti Bible, nggak bisa. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia diangkat menjadi khalifah. Sebelum dicipta, dirancang untuk menjadi khalifah, pemimpin. Di mana? Di surga? Bukan. Fil ardi, di bumi. Lalu si cupu, manusia yang terlahir dari separuh sperma asu, itu berkata, Al-Baqarah kontradiksi. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 dikatakan, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Tinggal untuk kekal di sana, enggak. Ini kenapa ini, teman-teman? Ada masalah ya? Enggak ada. Kok bisa hilang? Ada. Ada Suara, ada. Ada. Tunggu. Nggak ya? Aman kan ya? Aman. 86. Oke. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat apa yang ada di dalamnya sesuka hatimu, tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu tidak diperintahkan kemudian beliau untuk kekal di sana, tidak. Ini kenapa ya? Kenapa? Aman bang, aman. Jeda, sahabat Bang Suma, jeda kan? Enggak. Aman bang. Aman bang. Kok bisa? Sat, tolong dulu Sat. Ini kenapa ini? Pengaturannya ini. Oh, ini kenapa hilang? Iya, ada yang ini rubah pengaturannya.
Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kemudian bertentangan antara Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 35. Jadi Allah punya skenario, Allah punya aturan, Allah punya permainan. Kemudian Allah yang sabar aja. Iya, masalah signal itu dari tadi. Ya inilah konten-konten ini ya. Membaca nggak bisa, dia hanya diterjemahan. Bertanya, Banyu mak menjawab, ngerocos terus gitu. Orang kalau bertanya itu, yang mendengarkan orang menjawab, jangan lu ngerocos. Yang pertama juga tadi, dia bertanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Banyu mak udah menjawab berikut dalil. Terus apa ya dia? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Terus yang dibaca apa gitu loh. Giliran ditanya balik bingung. Jadi kalau mau bertanya dengarkan menjawab. Kalau kau punya keilmuan, boleh nanti kau menyanggah setelah orang selesai menjawab. Kalau di Al-Quran itu ada kontradiksi, ya nggak mungkin. Karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin orang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau tahu. Jangan nyari draw yang ada di Biblemu coy. Kena report Bang Andi. Iya kena report ya, Masya Allah, nggak apa-apa, biasalah perjuangan. Iya gitu. Jadi manusia-manusia separuh meong, jangan kau bahas-bahas pelintir Al-Quran, terjemahan Quran tanpa ilmu ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian sudah menerangkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini rahasia Allah. Allah yang mempunyai rencana, Allah yang punya kehendak. Nah, kalian itu ketika dijelaskan ngeyel. Adam sebelum di bumi menjadi pemimpin, Allah kemudian perintahkan ke Adam untuk tinggal di jannah dalam sementara waktu. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada para malaikat. Apa itu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada rahasiaku yang kalian tidak tahu. Nah, rangkaian daripada pengetahuan Allah kemudian itulah yang dikatakan di ayat selanjutnya. Fa'azallahuma syaitan anna fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Setan memperdayakan kemudian Adam dan istrinya dari surga sehingga dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di surga ketika keduanya masih di sana. Allah kemudian mengatakan apa? Turunlah kalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Itu berarti menggenapi apa yang diceritakan di data nomor 30, di ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu tergenapi. Seketika Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin. Gitu cara belajarnya. Silakan Bang Handi, teman-teman yang lain. Oke, kita sapa Yegogo Kristen. Yegogo Kristen. Oke teman-teman sekalian, sekian dulu live kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang jelas ini Bang Juma sangat ngakak di awal-awal, ya terakhir memberi edukasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.